Di belakangmu dia merencanakan sesuatu di luar dugaan dan pikiran kamu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada sesuatu yang dia rencanakan di belakangmu di luar dugaan dan pikiran kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari bagaimana dia ya, seperti apa ciri-cirinya ya, dan apa yang akan dia rencanakan untukmu dalam waktu dekat ya. Oke. Jadi disclaimer bagi kamu ya, karena ini sifatnya energi general guys, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan klik saja link kontak WA-nya Clarissa ya, yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal di klik aja, nanti otomatis akan direct ya ke nomor WA aku. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai melihat siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Kita akan lihat dulu siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Seperti apakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini. Aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang terjebak dalam situasi ngambek-ngambekan ya sama kamu ya. Jadi dia ngambek ke kamu, terus kamu ngambek ke dia, sampai akhirnya tuh ya udah ya, tidak ada hentinya atau tidak ada finishnya. Dan ini semua tuh terjadi karena aku merasa bahwa orang ini tuh memang sifatnya masih terlalu childish ya, masih terlihat kanak-kanakan, meskipun sejatinya usia dia ini lebih dewasa jika dibandingkan dengan kamu, tapi secara pemikiran jauh lebih dewasa kamu daripada dirinya dia. Sehingga terkadang tuh sering sekali ya di dalam hubungan kamu tuh mengalami suatu sepak terjal permasalahan yang tidak diinginkan karena ketidakdewasaan dari sifatnya dia, kayak gitu. Dan orang ini tuh juga, aku ngerasa bahwa kamu tuh sudah sering sekali ya memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi ya gitu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nggak pernah dia dengerin gitu. Sampai-sampai ya udah deh gitu, kayak kamu tuh terserah aja sama dia gitu, mau kamu berubah atau enggak, yang penting aku sudah menjalankan kewajibanku sebagai seorang pasangan ya, entah kamu dengerin atau tidak itu hak kamu. Sampai kamu rasa kayak gitu ya, karena saking keselnya gitu kamu sama nih orang gitu. Memang nggak bisa dipungkiri sih ya, sisi positifnya dia memang orangnya pekerja keras ya, tapi ketika dia sudah berdealing dengan pekerjaannya, maka kamu tuh bisa menjadi prioritas nomor 2 baginya dia. Karena ketika orang ini sudah bekerja, berdealing dengan pekerjaannya, kayak orang ini tuh dia terlalu fokus ya, sampai-sampai nggak fokus ke arah hubungan, sehingga yaitu ya yang membuat kamu tuh sering banget merasa kesepian gitu, karena dia terlalu sibuk, terlalu fokus dengan urusannya gitu. Padahal kamu juga butuh namanya perhatian, padahal kamu juga butuh ya diprioritaskan sama pasangan kamu. Tapi ternyata orang ini tidak ya, justru malah terlalu berdealing dengan pekerjaannya, sampai-sampai lupa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan, kayak gitu. Saat ini aku ngerasa dia kayaknya mulai khawatir ya sama kamu, dia mencemaskan kamu karena aku lihat tuh ada yang beberapa hari, bahkan berminggu-minggu ya, kalian nggak saling sapa, kayak gitu. Kalaupun sapa ya udah gitu, vibes-nya itu beda ya, kayak cuek, kayak dingin, kayak ngerasa ada ruang yang berbeda, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini?
Aku lihat dia adalah seseorang yang saat ini sedang membuat hati dan perasaan kamu menderita, ya. Karena aku melihat tuh kamu sama dia makin kesini jaraknya makin jauh, ya. Sedangkan kamu tuh merasa tidak pernah melakukan suatu kesalahan, tapi entah kenapa orang ini tuh kayak seolah-olah menjauhi kamu, meninggalkan kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Karena saat ini yang kamu butuhkan itu hanyalah kejelasan dari dirinya gitu. Kalau memang kamu masih sayang sama aku, ya tunjukkan niat kamu ya untuk mempertahankan hubungan ini. Tetapi jika kamu sudah tidak nyaman dengan aku, atau udah gak sayang sama aku, atau sudah menemukan orang lain, setidaknya jangan permainkan perasaan aku, karena itu akan membuat hati aku tuh semakin terluka. Dan aku lihat dari energinya tuh sudah banyak sekali ya yang kamu korbankan untuk dia. Sehingga itulah alasan kenapa ketika kisah cinta kamu gak sesuai dengan ekspektasi kamu tuh, kamu adalah orang yang paling menderita dan merasakan sakitnya kehancuran. Ya karena jelas, karena di sini tuh aku ngerasa kamu tuh sudah banyak berkorban ya demi dia, sedangkan seseorang yang sudah kamu korbankan, dia gak pernah peduli terhadap kondisi perasaan kamu saat ini. Justru malah realitanya ya saat ini orang ini menghancurkan hati dan pikiran kamu. Dan rasa ketakutan terbesar kamu adalah ya ditinggalkan gitu pada saat kamu masih nyaman-nyaman dan sayang-sayangnya sama dia, kayak gitu. Sedangkan kamu sadar bahwa pemegang kunci perasaan kamu itu adalah dirinya dia, kayak gitu. Dan di sini sih aku ngerasa bahwa saat ini tuh dia semakin menjadi pribadi yang tertutup ya, gitu. Kayak menjadi pribadi banyak sekali sesuatu hal yang dia tutup-tutupi di belakang kamu, kayak gitu. Sehingga itu kayak menambah rasa overthinking kamu terhadap dirinya dia. Kamu takut apabila orang ini tuh ya dia mengkhianati kamu atau memanfaatkan kebaikan kamu, kayak gitu. Karena yang aku rasakan tuh kamu ketemu sama dia sebenarnya di saat trauma luka lama kamu tuh benar-benar belum sembuh ya. Tapi ya bukannya saat ini sembuh rasa trauma kamu ya, aku rasa tuh kayaknya makin parah gitu. Karena ya dia ini tidak bisa membahagiakan kamu, justru malah menyakiti perasaan kamu dengan tindakan-tindakan dia yang di luar nalar pikiran kamu, kayak gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini? Siapakah dia seseorang yang merencanakan sesuatu di belakang kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini? Aku ngerasa ya, dia adalah seseorang yang sejatinya antara kamu dan dia memiliki perbedaan ruang jarak usia yang terpaut cukup jauh ya. Mungkin ada di antara kamu tuh yang menjalani hubungan ya dengan adanya perbedaan usia 5 tahun ya. Dia lebih di atas kamu ya, atau 10 tahun bahkan lebih. Tetapi ya karena kamu nyaman sama dia, sehingga ya sudah gitu, kamu tidak pernah memperdebatkan segala bentuk perbedaan usia di antara kamu dan dia gitu. Karena memang orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu tuh benar-benar ya dia menginginkan cinta sejati. Karena aku merasa tuh orang ini kayaknya pernah menikah ya, tapi gagal dikarenakan ya pasangannya itu tidak sejalan dengan pemikirannya. Sampai pada akhirnya orang ini tuh mengalami fase single ya, fase jomblo ya, dalam kurun waktu yang cukup lama, sampai pada akhirnya dia ketemu sama kamu. Dan dia merasa bahwa diri kamu tuh berbeda daripada orang sebelumnya. Sehingga itulah alasan kenapa orang ini tuh bucin banget sama kamu ya. Dia tuh kayak booster banget deketin kamu gitu ya. Karena ya kamu itu memiliki value, kamu memiliki nilai jika dibandingkan dengan orang sebelumnya yang masuk ke dalam relung hatinya. Ya memang kendala terbesar yang sering kamu hadapi sih, orang ini cuek. Dia orangnya nggak bisa romantis ya. Terus orang ini juga cara dia mencintai kamu tuh kayaknya terlalu menggunakan logika daripada perasaan. Sehingga jatuhnya itu kurang peka. Jadi kalau misalkan
kamu ngerasa ada something ya, sesuatu hal yang membuat kamu tuh merasa enek sama dia, lebih baik ungkapkan aja gitu. Karena percuma ya, kamu sindir apapun pakai quotes-quotes yang 1000 quotes pun ya, kamu upload di status kamu, itu nggak bakal impact ya ke dalam pikirannya gitu. Karena dia termasuk orang yang nggak peka gitu, karena dia menggunakan logika. Jadi kalau misalkan kamu ada sesuatu hal yang ingin kamu sampaikan atau ungkapkan ke dia, ungkapkan saja, nggak perlu pakai kata sindiran, pakai quotes gitu ya, itu nggak bakal masuk ya, kayak gitu. Karena memang ya sisi negatifnya tuh dia termasuk orang yang menurut aku nggak peka kayak gitu. Terus alasan kenapa dia ngerasa nyaman sama kamu, karena ketika kamu sudah jatuh cinta ya, kamu tuh orang yang banyak berkorban demi dirinya dia. Sehingga apapun yang terjadi, meskipun kalian terlibat dalam suatu pertengkaran yang hebat dan kalian berjarak, pasti ujung-ujungnya ya udah, dia bakal balik lagi sama kamu ya. Atau kalau enggak tuh ya kamu yang bakal balik lagi sama dia. Karena memang yang aku rasakan tuh kamu dan dia ditakdirkan untuk tidak bisa terpisahkan. Sekalipun berjarak pasti akan mendekat. Sekalipun marahan pasti bakal baikan gitu. Ya udah, itu kayak sesuatu hal yang nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Terus terkadang tuh dia ini juga orang yang sering banget ya mancing-mancing suatu masalah gitu. Nggak tahu kenapa di saat hubungan kamu tuh adem ayem sama dia, pasti ada aja sesuatu hal yang dia bahas ya, digunakan sebagai bahan untuk ribut ya, untuk bertengkar sama kamu kayak gitu. Karena menurut aku tuh orang ini tuh sering caper ya. Dia mungkin dulunya orang ini tuh orang yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari entah keluarganya, entah pasangannya dulu. Makanya dia selalu caper sama kamu gitu. Kayak pengennya diperhatiin terus, ditelepon terus, disayang terus, dimanja-manja terus kayak gitu. Karena kalau nggak dituruti ya udah, dia pasti bakal ngambek kayak gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya, karena kamu menganggap bahwa semakin lama hubungan ini bukan semakin baik ya, semakin lama hubungan ini terlihat atau terasa sangat toksik kayak gitu. Kenapa? Ya aku merasa bahwa kamu dan dia terlalu memaksakan diri berdealing dengan seseorang yang menurut aku banyak sekali perbedaan dengan kamu kayak gitu. Dan kamu tuh maksain banget gitu ya menjalin hubungan dengan nih orang gitu. Padahal sejatinya antara kamu dan dia itu sudah beda sifat, beda karakter, beda cara berpikir ya. Tetapi ya gimana lagi ya, namanya orang udah sayang itu membutakan segalanya ya. Mau beda mau sama ya udah. Kalau udah sayang tuh jalani aja gitu. Dan aku tuh ngerasa bahwa sebenarnya memang susah ya mencari seseorang yang mirroring tuh susah. Cuman ya, yang menjadi hambatan utama pasangan kamu tuh dia nggak mau belajar untuk berusaha mengimbangi kekurangan kamu gitu. Sehingga apa ya udah, sering sekali ya berdebat karena adanya perbedaan argumentasi gitu. Karena argumen kamu dan argumen dia ini selalu nggak sama gitu ya. Dia juga orangnya tuh susah dikalahkan ya. Bukti di depan mata aja dia masih bisa mengelak ya, kayak gitu. Dan di sini sih memang sering ya kamu tuh kepikiran dia, terutama memikirkan nasib hubungan ini ke depannya ya. Karena sampai detik ini aja kamu tuh masih belum menemukan titik kebahagiaan gitu loh ya. Kayak status tuh ya udah hanya status hubungan saja, tapi vibes kebahagiaan ya di dalam hubungan itu sendiri nggak kamu rasakan gitu. Karena kamu selalu terjebak dalam situasi konflik karena adanya perbedaan pendapat tersebut kayak gitu. Dan salahnya ya dia orangnya nggak mau belajar gitu, nggak mau belajar
saling mengimbangi kekurangan satu sama lain, nggak mau belajar untuk sama-sama menjadi support system yang baik gitu. Karena semua manusia itu pasti berbeda, nggak ada namanya manusia itu yang plek ketiplek sama kayak kamu tuh nggak ada. Tapi tergantung bagaimana cara kita bisa mentreat ya, mengimbangi satu sama lain agar perbedaan tersebut menjadi suatu keindahan atau kesamaan. Itu yang terpenting gitu. Karena ya susah juga ya memadukan dua hati yang berbeda menjadi satu. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengimbangi perbedaan dua hati tersebut agar bisa menjadi satu hati yang sama. Kayak gitu. Kita cek lagi. Siapakah dia? Seseorang yang merencanakan sesuatu di belakangmu saat ini. Wow. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menggantung ya. Sedang gantungin kamu, gantungin hubungan ini, gantungin perasaan kamu ya. Gantungin masa depan hubungan kamu dan dia gitu. Karena ya aku lihat kamu saat ini sedang mempertahankan suatu hubungan yang sejatinya itu gak jelas, muter-muter ya, muter-muter. Kayak di saat kamu mendekat dia menjauh, di saat kamu menjauh dia mendekat. Ya udah akhirnya kan nggak jelas gitu, kayak muter-muter ya, kayak terlalu plot twist gitu. Dan di sini tuh aku sih merasa bahwa kamu tuh udah cukup serius ya ngejalin hubungan ini sama dia. Tapi orang yang diajak serius tuh kayaknya nggak bisa serius gitu loh. Dia tuh kayak cenderung main-main, terlalu menuruti keinginan ego dia sendiri ya, terlalu nggak peduli terhadap perasaan kamu ya. Dia orangnya terlalu denial, dan dia juga orangnya terlalu victim kayak gitu, suka lempar kesalahan. Siapa yang berbuat salah tapi siapa yang disalahin, itu sering banget gitu. Selain itu juga yang membuat kamu merasa hubungan ini ngegantung tuh karena dia nggak ada effortnya gitu, nggak ada usahanya gitu. Masa kamu terus ya yang berjuang, sedangkan dia itu ya udah gitu, kayak seolah tuh ketika ada suatu masalah, semua masalah itu dilemparkan ke kamu, sedangkan orang ini tuh mau enaknya aja ya. Kelihatan gitu bahwa dia tuh kayak nggak ada treatnya, dia nggak ada usahanya, nggak ada effortnya gitu. Padahal ya kamu tuh sebenarnya tipikal orang yang nggak banyak nuntut ya dalam menjalani suatu hubungan gitu. Cukup sama-sama memperjuangkan, sama-sama peduli, menjadi support system yang baik, itu udah lebih dari cukup bagi diri kamu gitu. Padahal kamu tuh juga nggak pernah yang kayak nuntut minta ini, minta itu, dibelikan ini, kamu harus berubah kayak gini, kamu harus berubah kayak gitu, nggak ya. Cukup sama-sama saling pengertian, setia, jaga hati, itu udah lebih dari cukup bagi kamu kayak gitu. Terus aku rasa bahwa dia ini orang yang imajinasinya sangat tinggi ya, terutama imajinasi dalam hal urusan dewasa. Dia termasuk orang yang sangat liar ya, orang yang hasratnya cukup tinggi. Bahkan ya aku tuh ngerasa ya bahwa orang ini tuh kayaknya sering banget minta sesuatu ke kamu. Jadi kayak kamu tuh disuruh untuk menuruti keinginan hasratnya dia. Karena kalau nggak diturutin tuh terkadang ya dia bisa ngambek gitu. Dia bisa agak aneh, agak lain kayak gitu. Karena harus selalu dituruti keinginannya. Seperti itu guys. Terus kita lihat ya. Hampir tumpah ini ya tuh kopi, hampir tumpah. Kita lihat dulu ya guys. Aku akan cek dulu seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh memiliki rasa sosial yang sangat tinggi ya. Artinya dia itu pandai bersosialisasi, mudah bergaul, mudah beradaptasi, mudah berteman. Tapi dia nggak bisa beradaptasi dengan perbedaan dengan kamu gitu. Jadi kayak susah ya. Dia itu mudah beradaptasi kalau sama temen-temennya ya. Tapi kalau beradaptasi sama kamu, kayak misalkan ngimbangi kamu, mengimbangi perbedaan antara kamu dan dia, itu yang susah. Sehingga terkadang tuh kayak kamu tuh merasa dibikin pusing sendiri sama dia. Loh kamu tuh kenapa ya kalau sama teman-teman kamu tuh kayaknya
bisa enjoy, bisa happy. Tapi kalau kamu sama aku, kenapa kamu tuh selalu berantem terus gitu, memperdebatkan sesuatu hal tuh yang sebenarnya nggak layak untuk diperdebatkan kayak gitu. Selain itu juga karena di sini ada kartu Ace of Pentacle ya. Dia orangnya sedikit perhitungan ya kalau untuk urusan pentacle atau materi atau uang yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan materi ya. Mungkin kamu ya ketika keluar bareng dating sama dia, kamu yang sering bayarin dia daripada dia bayarin kamu. Ya dia pernah sih bayarin kamu, tapi kalau dihitung-hitung tuh kayaknya lebih banyakan kamu ya yang keluarin duit daripada dia. Ya realistis saja sih, memang kenyataannya kayak gitu. Terus dia juga orang yang menurut aku terlalu banyak rencana ya. Satu rencana itu belum di take action, tapi dia udah bikin set plan baru ya, udah bikin rencana baru. Jadi kayak orang ini tuh dia terlalu banyak rencana, tapi satu rencana pun masih belum ada yang terrealisasi gitu loh. Jadi kayak ya misalkan dia janjiin kamu ini gitu ya, ini aja belum dibeliin atau ini aja belum dilakukan, tapi dia udah mikirin rencana yang baru gitu. Kayak orang yang terlalu banyak nguluk-nguluk menurut aku gitu loh. Seharusnya kan satu dulu selesai baru mikir rencana yang baru gitu, terus satu selesai baru mikirin yang baru. Ini orang enggak. Ya terkadang itu juga sih, kamu tuh kayak ngerasa kesel sama dia gitu, karena kayak orang tuh sebenarnya niat serius gak sih, niat gak sih gitu ya. Kok kayaknya aku cuma kemakan janji palsu doang, kemakan rencana palsu. Bahkan ini ada juga yang lebih parah tuh. Ada energi lain yang terbaca. Ada, kamu sama dia kenal cukup lama ya, kenalnya di sosmed, tapi sampai detik ini ya, dia sering janjiin kamu buat ketemu secara live, ketemu secara langsung, tapi sampai detik ini masih belum terrealisasi. Jadi ya udah gitu, kamu dan dia cuma menjalin hubungan virtual aja gitu, menjalin hubungan jarak jauh doang gitu. Karena setiap kali hari hanya ya, dia selalu banyak alasan, katanya pekerjaan lah, jadi nggak bisa nemuin kamu, yang ada urusan inilah urusan itu, selalu seperti itu. Kita lihat lagi, seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Wow, dia pandai bersandiwara. Ya, aku lihat dia adalah orang yang pandai bersandiwara, pandai nyimpen rahasia dan tidak terbuka sama kamu. Ya, tapi ketika kamu sudah mengetahui segalanya tentang rahasia yang dia sembunyikan, dia orangnya suka denial, suka menyangkal. Padahal bukti sudah ada di depan mata. Dan dia juga orang yang menurut aku tuh cemburunya gede, tapi ketika dicemburuin dia nggak terima gitu. Gimana ya? Dia tuh selalu curiga, selalu cemburu sama kamu. Tapi giliran ketika kamu yang curiga dan cemburu sama dia, dia orangnya suka marah-marah, suka nggak jelas, ya, suka nggak terimaan gitu, suka ungkit-ungkit kesalahan kamu gitu. Jadi kayak rasanya nggak seimbang antara kamu dan dia gitu. Kayak kesannya tuh dia boleh cemburu ke kamu, tapi kamu nggak boleh cemburu ke dia. Kan rasanya nggak adil ya, kayak gitu. Kita lihat lagi, seperti apa ciri-cirinya dia. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Oh, terus di sini aku juga ngelihat ya adanya suatu energi. Aku rasa secara finansial dia memang menurut aku cukup lumayan lah ya. Cukup lumayan kalau untuk memenuhi kebutuhan kamu, kebutuhan keluarganya. Intinya dia orang yang termasuk berada lah gitu. Cuman secara fisiknya memang orangnya sederhana ya. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Wow. Dia orang yang misterius ya. Jadi aku lihat ada di antara mereka tuh yang orangnya misterius gitu. Orangnya susah ditebak. Kamu aja yang udah kenal cukup lama ya, masih terkadang tuh susah memahami apa yang dia inginkan dan apa yang tidak gitu.
Karena terkadang selalu serba salah juga di mata dia gitu. Kamu diem salah, bersuara juga salah. Kamu menuruti keinginannya masih disalahkan, nggak nuruti apalagi ya. Tambah makin menjadi-jadi. Tapi orang ini juga orang yang menurut aku tuh, dia orang yang berprinsip banget ya. Orang yang berpendirian banget, berprinsip banget. Karena ketika prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda, ya udah, itu akan menjadi suatu crash ya, atau perdebatan gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kalau prinsip kamu dengan prinsipnya dia berbeda, mau kamu ngomong sampai berbusa pun itu nggak bakal masuk di dalam pikiran dia, karena dia termasuk orang yang sangat berprinsip gitu loh. Jadi kalau dia menginginkan A terus kamu larang, ya udah, itu nggak bakal bisa gitu. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh ketika ada masalah sama kamu, dia sebenarnya termasuk orang yang pemikir loh. Ya mungkin kelihatannya dia cuek, dia nggak peduli sama kamu, tapi di belakang kamu dia termasuk orang yang mikir banget gitu. Mikir takut kehilanganmu, mikir overthinking terhadap dirimu gitu, mikir yang enggak kayak gitu. Kita lihat lagi seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seperti apa ciri-ciri detailnya dia. Dia ini orang yang nggak tahu kenapa ya. Aku tuh ngerasa kayaknya dia orang yang suka datang dan pergi ya di dalam kehidupan kamu gitu. Kayak sehari muncul, seminggu ghosting, ya. 3 hari muncul ya, 3 minggu dia ghostingin kamu, kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu, kayak kamu tuh ngerasa bahwa orang ini tuh makin diseriusin dia makin main-main gitu, tapi makin dia nggak diseriusin, dia ini makin menunjukkan rasa seriusnya sama kamu gitu. Terus saat ini kamu tuh bener-bener ngerasa kejebak dalam suatu di jalan buntu gitu ya. Kenapa? Ya karena kamu tuh udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu ya. Menuruti keinginannya juga sudah, berusaha menjadi apa yang dia inginkan juga sudah, tapi tetap aja ya, itu tidak mengubah sifat atau tabiat lamanya dia. Jadi udah gitu, kamu hanya saat ini tuh hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu, karena kamu sudah berusaha banget ya untuk berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tapi ya udah kayak gitu. Terus aku juga lihat ya, beberapa di antara mereka ini kayaknya dulunya pernah kenal sama kamu ya. Jadi kayak ya mungkin orang ini tuh dulu ya, sebelum dia jadian sama kamu, berdiling sama kamu, dulunya tuh ya kamu tuh kenal gitu. Kamu sudah sempat kenal entah di sekolah dulu, entah di universitas dulu, entah di kerjaan lama kamu dulu gitu. Yang jelas dia bukan orang lama gitu. Orang yang sejatinya kamu tuh udah kenal dia dulu kayak gitu. Kenapa dulu dia nggak mau menyampaikan isi perasaannya? Ya karena cinta itu kan butuh waktu ya. Cinta itu kan butuh waktu. Cinta juga butuh perjalanan ya, kayak gitu. Atau mungkin ya pada saat dulu dia sadar gitu bahwa kamu dulu masih milik orang lain. Makanya meskipun dia ada rasa sama kamu, dia tidak berani mengutarakan atau mengungkapkan ke kamu. Atau di sini aku juga bisa merasakan ya suatu energi lain. Kamu dulu tuh udah kenal lama ya, kontak dia gitu ya, secara di sosmed. Tapi nggak tahu kenapa, karena masih mungkin belum jodoh, sehingga ya udah gitu, kayak tiba-tiba dia tenggelam dengan sendirinya gitu, hilang dan hilang. Kita lihat lagi seperti apa ciri-cirinya dia. Dia orang yang sangat selektif ya, dan perfeksionis menurut aku. Jadi kayak ya dia orang yang teliti, orang yang selektif ya, termasuk dia memilih kamu, berarti kamu tuh orang pilihan, bukan orang sembarangan gitu. Karena orang ini tuh termasuk orang yang bukan yang dalam artian milih yang gini, milih yang gitu, tidak. Tapi dia orang yang selektif. Apakah kamu tuh termasuk orang yang
spesial nggak gitu ya di mata dia gitu. Makanya kayak apa ya, gimana sih ngomongnya ya, jadi kayak intinya tuh apabila dia memilih kamu, berarti kamu tuh memang orang pilihan gitu. Karena orang ini tuh termasuk orang yang gak main-main, apalagi urusan cinta. Kita lihat lagi seperti apa ya ciri-ciri detailnya dia. Beberapa di antara mereka ini adalah orang yang datang dari masa lalu. Artinya ya kamu dulu sama dia memang pernah menjalin suatu hubungan, tetapi nggak tahu kenapa, entah dulunya masih belum bisa dewasa, entah dulunya masih terlalu egois, entah dulunya itu ya sama-sama masih belum menemukan jati diri masing-masing, sehingga hubungan kamu dulu sama dia itu nggak bisa bertahan lama. Sampai pada akhirnya kalian dipertemukan lagi, tapi dalam momen yang jauh lebih baik kayak gitu, yang lebih indah, yang lebih dewasa, seperti itu. Terus kita lihat ya, apa yang dia rencanakan saat ini. Dia menginginkan adanya peluang. Ya, peluang apa? Ya, banyak sekali peluang ya. Kayak dia itu ingin meminta kesempatan ke kamu ya untuk memperbaiki mulai dari nol, memperbaiki segalanya. Riset lagi gitu ya. Riset lagi mulai dari nol. Terus ada juga beberapa di antara mereka ini yang dia ingin gitu ya, ingin sekali memiliki kamu seutuhnya kayak gitu. Kita lihat lagi apa yang dia rencanakan. Beberapa di antara mereka ini ingin ya, sepertinya ingin membuktikan kepada diri kamu bahwa dia sangat mencintai kamu ya, karena selain itu dia juga sempat ya merasa bersalah terhadap diri kamu, karena pada saat dulu tuh ya dia kayak nggak bisa serius ya main-main sama kamu ya. Makanya dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa ya dia tuh sayang sama kamu, dia masih sayang, masih cinta ya, dan ingin tetap terus melanjutkan perjalanan hubungan dia dengan kamu. Kita lihat lagi apa yang dia rencanakan. Aku rasa ada ya di antara mereka saat ini tuh yang sedang menutupi masalah pribadi dia agar kamu tuh nggak tahu apa masalah yang saat ini sedang dia tutupi. Tapi ini sangat berimpact banget terhadap kondisi hubungan kamu dan dia gitu. Karena kayak kamu tuh ngerasa bahwa saat ini sikapnya dia berubah. Ya, cara dia memperlakukan kamu pun juga berbeda. Bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tetapi karena adanya suatu tekanan yang dihadapi sehingga itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi psikologis dan pemikiran dia saat ini. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini ya bisa memberikan energi positif. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye!